warisan dan kita adalah penjaganya. Saatnya bergerak, saatnya peduli, saatnya beraksi untuk bumi yang lestari. Inilah Sabai, selamatkan alam bersama aksi inspiratif. Program yang menghadirkan cerita, ide, dan gerakan nyata untuk menjaga lingkungan kita bersama. Setiap hari Sabtu pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Programa 4 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Sabai, karena menjaga alam dimulai dari langkah kecil yang bermakna. Salam selamat pagi Nusantara Budaya di mana saja berada. Kita kembali hadir membawakan inspirasi seputar alam dalam program Sabai, Selamatkan Alam bersama aksi inspiratif. Kali ini bersama saya Darwita Roza dan kerabat kerja yang bertugas. Tentunya kita punya satu topik yang cukup menarik. Sederhana tapi bisa menginspirasi siapa saja ya, karena begitu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Topik kali ini adalah membangun budaya bertanggung jawab dalam memelihara kucing. Nah, siapa saja pasti suka ya melihat hewan yang imut satu ini. Namun ternyata kita punya tanggung jawab yang besar ya terhadap populasi serta lingkungan sosial yang ada di sekitar kita berkaitan dengan hewan lucu ini. Telah hadir di studio multipurpose kita pada pagi ini ada veterinarian sekaligus owner klinik hewan Univet, ada Dokter Hewan Fitri Alham, kemudian juga ada Dokter Hewan Loli Amalia selaku veterinarian juga. Kita sapa dulu narasumber kita di pagi ini. Ibu, selamat pagi Dokter Fitri. Halo, selamat pagi Kak. Iya, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tunggu dulu, saya manggilnya kakak atau gimana ya? Panggil Roza saja. Panggil Roza aja. Oke, baik. Iya. Ya. Oke, alhamdulillah Dokter, kami sehat. Siap. Dokter Loli sehat? Alhamdulillah sehat, luar biasa juga Kak. Iya, ini jadi terbawa ya Nusantara Budaya suasananya sebagai seorang dokter hewan padahal cuma host. Baik, gimana lancar usahanya Dokter Fitri? Alhamdulillah lancar Kak. Sejauh ini tetap panggil kakak juga nih. Gak masalah. Gak apa-apa ya. Gak masalah. Yang penting kita sudah punya chemistry dari tadi ya. Ya, alhamdulillah. Baik, Dokter Loli gimana, lancar ya? Semua Alhamdulillah juga prakteknya? lancar. Alhamdulillah. Ini kita sebelum menjabarkan secara luas ya, seperti apa tanggung jawab kita sebagai manusia yang memelihara kucing. Kita mau tahu dulu nih, menurut dokter, apa yang dimaksud dengan memelihara kucing secara bertanggung jawab? Karena kan kalau cuma dikasih, udah pelihara, kasih makan, mandikan, sudah selesai, begitu ya. Silahkan, kita mulai dari Dokter Fitri. Baik, bagaimana sih, apa sih sebenarnya memelihara hewan yang bertanggung jawab? Jadi sebenarnya itu dalam konteks yang lebih luas, itu tidak hanya sekedar memberi makan saja, tapi kita harus menyiapkan seluruh kebutuhan mereka, mulai dari perawatan harian, mulai dari pakan, mulai dari pemeriksaan kesehatan, kemudian juga sekarang mulai aware juga tentang kesejahteraan mereka. Itu yang secara umum gitu ya, Kak Roza. Yang lainnya, saat kita berkomitmen untuk memelihara hewan atau memelihara kucing, itu kita harus berpikir jangka panjang bahwasanya mereka adalah tanggung jawab kita seumur hidup gitu. Itu lebih seperti itu ya. Baik, kalau sudut pandang Dokter Loli seperti apa? Kurang lebih dah dijelaskan Dokter Fitri. Yang penting banget itu adalah komitmen jangka panjang yang pertama tadi. Yang kedua yaitu kita harus memastikan aspek kesehatan yang bisa pemberian obat cacing, vaksinasi, kemudian melakukan sterilisasi. Yang ketiga yang kalah penting yaitu pemberian nutrisi yang tepat, yaitu sesuai dengan umur, usianya atau kondisi kesehatan.
Dan yang terakhir juga yang perlu kita perhatikan adalah stimulasi atau bagaimana kucing itu nyaman dengan kita, nggak stres, nggak takut, begitu Kak Roza. Baik, ini seperti merawat bayi. Ya, Manusia, benar. ya? Emang seperti anak sendiri. Memang. Makanya anak bulu kata orang, anak Ya, bulu anak gitu ya, Bu, ya. bulu. Benar. Oke. Dari sudut pandang dokter sendiri, kenapa masih banyak manusia yang tidak bertanggung jawab akan hewan peliharaannya, khususnya kucing ya? Karena ini yang lebih dominan kalau kita lihat di sekitar kita ya, apalagi banyak umat Muslim yang ada di Bukit Tinggi dan sekitarnya. Boleh mungkin dari Ibu Fitri? Saya lagi ya. Oke. Oke. Banyak faktor sebenarnya Kak Roza, kenapa banyak pemilik ataupun orang di sekitar kita itu tidak terlalu aware dengan kucing gitu ya. Karena pertama itu bukan menjadi bagian fokus mereka, itu mungkin salah satunya. Nah, sebagai informasi, itu di Singapura itu salah satu negara ASEAN yang benar-benar bisa menekan populasi kucing liar. Nah, mereka itu pakai sebuah sistem yang sangat efektif gitu ya, di mana mereka melakukan pencegahan populasi gitu dengan cara mereka ada trap namanya, mereka tangkap, kemudian mereka lakukan sterilisasi, kemudian mereka lakukan vaksinasi, kemudian mereka rilis, mereka lepas dan mereka manage itu. Nah, itu yang belum menjadi fokus juga. Mungkin banyak faktor ya selain itu. Kita juga bisa edukasi yang kurang, kemudian budaya yang masih menganggap ya hewan hanya sekedar hewan gitu. Kalau di negara-negara maju, mereka menganggap hewan itu adalah seperti keluarga, seperti anak gitu ya. Itu mungkin salah satu atau dua hal yang menjadi fokus yang sebenarnya kita harus sama-sama nih gitu untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap hewan terutama kucing gitu. Ada tambahan Dokter Loli? Mungkin satu lagi, banyak yang mikir mengikuti tren atau ketika dia lucu, menggemaskan, dipelihara, ketika dia ada banyak, punya anak, dilepas. Nah, itu mungkin yang masih PR kita buat mengedukasi masyarakat kita gitu, Iya. Kak. Karena memang istilahnya anak sekarang FOMO ya. Ya, betul, FOMO. Kalau bahasa Minangnya orang mau kucawa gitu ya. Betul sekali. Ya. Baik, Dokter Loli, ini ada satu hal juga yang ingin kita tanyakan. Iya, Kak. Apa hal dasar yang harus dipahami oleh seseorang sebelum mereka betul-betul ingin mengadopsi hewan gitu ya, apalagi ini kucing gitu? Silakan. Ya, yang pertama kita harus menyiapkan komitmen tadi. Karena kucing harapan hidupnya lama, 12 sampai 18 tahun. Jadi kita harus memikirkan jangka panjang. Jangan untuk 1 tahun atau 2 tahun, tapi harus memikirkan biaya, waktu untuk bermain, pemberian pakan untuk selama-lamanya sampai bertahun-tahun. Terus yang kedua, kita harus juga memberikan makan tadi yang terbaik untuk anabul, kemudian bisa mempelajari juga apa yang terbaik untuk anabul tersebut dengan diskusi sama dokter hewannya. Begitu, Kak. Harus dipersiapkan semuanya dari tempat makan, kemudian bagaimana main di rumah, itu harus dipikirkan. Baik. Gitu. Ini kalau mau detail lagi, sepertinya Dokter Fitri, kita sebagai yang punya kucing harus mencatat ya, ini perkiraan keuangannya, ini harus dikeluarkan apa saja, seperti itu ya Bu ya? Iya, sangat benar sekali, karena kita harus mempertimbangkan bahwasannya ya mereka mereka makhluk hidup yang pastinya mereka ada sakitnya, Iya. perlu perawatannya, kemudian butuh banyak hal ya agar mereka sejahtera gitu. Benar sekali kata Dokter Loli tadi bahwasanya mereka punya masa hidup panjang. Nah, apa itu yang harus dipikirkan oleh pemilik
mereka gimana ya supaya hidupnya berkualitas gitu. Satu hal lagi juga, pemilik juga harus memikirkan ketika mereka merawat kucing gitu ya, tidak sedikit kayak Kak Roza bilang tadi, tidak sedikit biayanya ya, tidak sedikit biayanya. Jadi memang komitmen itu harus benar-benar dari awal itu benar-benar harus berkomitmen. Jadi jangan sampai nanti ketika mereka sakit dilepas. Ketika mereka banyak dan sudah jelek, mereka dibiarkan. Sebenarnya ketika mereka sudah diadop, mereka diambil, ingatlah bahwa sebenarnya bagi kita mungkin mereka hanya sekedar kucing, tapi bagi mereka kita adalah hidupnya, keluarganya. Nah, gitu. Kalau kucing yang sudah kita beri makan, mereka itu akan benar-benar merasa kebutuhan kita itu adalah kebutuhan mereka gitu, kebutuhan hidup mereka. Begitu sih. Menyambut pernyataan dari Dokter Fitri tadi, bahwasanya ketika mereka sudah tidak imut lagi, ketika mereka sudah tidak menggemaskan lagi, kan banyak ya yang membuang begitu saja di tepi jalan. Nah, ini seberapa penting edukasi kepada masyarakat ya untuk tidak menelantarkan hewan peliharaan mereka? Sangat penting, karena kalau seandainya kita tidak bisa melihat bahwasanya hewan itu hanya sekedar hewan, kita harus melihat dengan mereka adalah bagian dari komunitas atau bagian dari lingkungan gitu. Ketika kita memahami hal tersebut, makanya kita akan banyak juga mendapatkan manfaat gitu ya. Ketika kucing misalnya bisa dikontrol populasinya, otomatis penularan penyakit itu kita bisa redam. Kemudian penularan penyakit dari hewan ke manusia ya. Kemudian juga banyak faktor tuh, misalnya kalau dia tidak disteril contohnya, dia akan berantem, berkelahi, itu kan juga mengganggu masyarakat. Ketika mereka overpopulasi itu juga mengganggu kotorannya dan lain sebagainya. Jadi memang kita memang harus benar-benar melakukan banyak hal agar mereka terkontrol gitu, Kak. Jadi ini bukan satu hal yang dikira simple saja ya, ternyata ribet juga. Apalagi kalau ternyata memutuskan mengadopsi, ternyata ekonominya pas-pasan, ya kan? Jadi kan cukup menyedihkan juga gitu. Baik, saya mau ke Dokter Loli. Ya, bagaimana peran keluarga, terutama orang tua ya, dalam menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak-anak yang ingin memelihara kucing atau hewan lainnya? Karena memang biasanya yang paling dekat dengan hewan lucu ini ya anak-anak ya, remaja juga ya. Silakan dokter. Ya, paling dekat itu kan anak-anak. Jadi orang tuanya emang punya tanggung jawab juga buat mempertegas, oh ini adalah makhluk ciptaan Allah yang harus kita jaga. Jadi emang benar-benar disayang, diberi makan yang bagus, tempat yang aman gitu. Nah, kalau misalkan sanggupnya hanya satu kucing atau beberapa yang mau dipelihara, kita bisa melakukan sterilisasi. Nah, itu biar dia nggak tambah banyak, nanti akhirnya tidak dibuang atau terlantar. Nah, anak-anak juga bisa kita kasih tahu gimana cara peliharanya yang baik, cara biar dia mainnya tidak membuat stres kucing, dan pastinya juga memperhatikan kesehatannya juga. Misalnya bawa anak-anaknya ke dokter hewan, nanti kan ketemu dokter hewan nih Kak, bisa juga diedukasi sama dokter hewannya, begitu. Baik, Dokter Fitri, ini sepertinya pertanyaannya agak lucu ya, namun hewan kan juga punya hak ya. Nah, ketika dia disterilisasi, apakah kita tidak memotong hak dia sebagai hewan? Baik Kak Roza, sebenarnya ada istilah animal welfare ya di hewan itu. Biasanya ada 5 aspek dalam animal welfare. Itu yang pertama adalah mereka harus bebas dari rasa sakit atau rasa tersakiti. Mereka harus bebas dari rasa tidak nyaman. Mereka bebas dari rasa takut, rasa kelaparan dan kedinginan, dan mereka
bebas dalam mengekspresikan perilaku alaminya. Nah, kita harus ingat bahwasanya sterilisasi itu berbeda ya. Kalau mau saya ini sedikit, bahwasanya kita itu berbeda dengan hewan gitu. Kalau di kita memang butuh keturunan. Nah, gitu ya. Kalau di hewan tidak seperti itu. Nah, ketika kita lakukan sterilisasi, sebenarnya lebih banyak manfaatnya yang akan kita dapat, baik mereka ataupun kita sendiri. Nah, kita pribadi, kita dan lingkungan juga banyak sekali manfaatnya. Jadi sebenarnya kita malah menyarankan dilakukan sterilisasi, Kak. Karena bayangkan dari satu pasang kucing yang tidak disteril, dalam 5 tahun mereka akan menghasilkan 20.000 keturunan. Bisa dibayangkan seberapa banyak kucing liar yang akan membawa macam banyak hal gitu ya, banyak masalah gitu ya di dalam komunitas kita, di dalam lingkungan kita. Begitu, Kak Rosa. Nah, sebagai informasi juga, walaupun di Indonesia itu belum ada data yang benar-benar resmi, tapi berdasarkan dari internasional Indonesia Pet Expo 2025, di Indonesia itu lebih kurang itu ada 22 juta kucing, dan yang dirawat pemiliknya, yang memiliki pemilik itu hanya sepertiganya. Nah, yang lainnya itu gimana? Nah, kalau mereka tidak terkontrol, itu yang akan membahayakan sebenarnya. Itu Pak. Baik, bayangkan satu keluarga saja tidak mensteril, itu sudah berapa gitu ya? Sekali, ya. Baik. Dokter Loli, mungkin bisa dijelaskan juga seperti apa dan apa saja penyakit-penyakit yang mungkin bisa menular dari hewan kucing ini kepada manusia sebagai pemeliharanya jika tidak menjaga kesehatan dengan baik. Silakan. Tentang penyakit ini ya, Kak ya. Sebenarnya kalau yang virus-virus mematikan di kucing itu tidak menular ke manusia, tapi penularannya itu sangat cepat sesama kucing. Makanya itu ada vaksinasinya pada kucing untuk virus kalisi, panle, rhino atau rabies, itu ada vaksinnya. Tapi itu nggak khawatir ke manusianya. Yang kedua yang bersifat zoonosis atau menular ke manusia, yang pertama paling sering misalnya cacingan. Nah, kalau kucingnya jarang dikasih obat cacing. Misal kalau kita menyarankan 2 bulan sekali ya Dok ya, atau sebulan sekali diberi preventif pencegahan obat cacing, insya Allah aman kucingnya. Tapi kalau udah jarang dikasih obat cacing, bisa menularkan ke manusia, terutama anak-anak ketika gendong, nggak cuci tangan, itu bisa menyebabkan cacingan juga. Terus yang kedua bisa penyakit kulit, misalnya skabies. Nah, itu juga bisa dicegah dengan pemberian antiparasit. Jadi sebenarnya nggak boleh khawatir kalau pelihara kucing, anak-anak kita tidak aman. Sebenarnya aman, tergantung kita memberikan kesehatan yang terbaik untuk anabulnya. Terus yang ketiga rabies juga. Tapi kalau rabies kan ada vaksinnya, makanya kita juga gencar edukasi masyarakat untuk memberikan vaksin rabies pada hewannya. Apalagi ya Dok ya? Ya, boleh ditambahkan. Ya, ada sebenarnya ada beberapa ya, ada penyakit-penyakit yang berasal dari bakteri, dari virus, kayak yang diterangkan Dr. Loli tadi itu sudah cukup banyak ya. Yang penting yang harus saya garis bawahi adalah tidak perlu takut ketika kita merawat dan memelihara kucing. Apapun kita misalnya punya anak kecil atau anak bayi, sebenarnya tidak perlu takut ya. Yang harus kita ingat bahwasanya ketika mereka sehat, itu akan mencerminkan kesehatan kita dan lingkungan kita. Itu aja. Baik, ini balik lagi ya, orang tua anabulnya. Benar, iya benar. Baik, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita, Dr. Loli, Dr. Fitri. Baik, Donsara Budaya, kami akan kembali setelah rehat yang berikut ini.
macam puajo sawi de indah ado piti jo apo kaden beli awak indah bagaji sayo lalidi ucap paranci macam puajo sawi de indah ado piti jo apo kaden beli awak indah bagaji sayo lalidi macam puajo sawi de indah ado piti jo apo kaden bali awak indah bagaji di goyang lagi sayo lalidi ucap paranci macam puajo sawi de indah ado piti jo apo kaden beli awak indah bagaji sayo lalidi ucap paranci macam puajo sawi de indah ado piti jo apo kaden beli awak indah bagaji sayo lalidi cando iko untung nasib baru sayo lalidi ucap paranci macam puajo sawi de indah ado piti jo apo kaden bali awak indah bagaji di goyang lagi banyak yang menganggap bertani adalah pekerjaan kuno dan ketinggalan zaman. Tapi hari ini,
anggapan itu mulai berubah. Hadirnya petani milenial membuktikan bahwa dunia pertanian bisa modern, kreatif, dan penuh inovasi. Dengan memanfaatkan teknologi digital, media sosial hingga sistem pertanian pintar, generasi muda kini mampu mengelola lahan secara lebih efektif dan produktif. Petani milenial semakin terdepan, bukan hanya sebagai penggerak ekonomi desa, tetapi juga sebagai penjaga ketahanan pangan bangsa. Di tangan generasi muda, sawah bukan lagi sekedar ladang, melainkan peluang. Inilah saatnya petani milenial berdiri di garda depan, membawa pertanian Indonesia menuju masa depan yang lebih maju. Ini baru enak. Bentar mi. Ngapain sih, Pi? Gak gua aja. Lepaskan tenang. Masuk ke luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi udah banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Papi, Devi, Mau baca berita dulu. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Terima kasih Dosar Budaya masih bersama kami di 88,9 FM Pro 4 RRI Bukit Tinggi dan tentunya live YouTube kami di kanal YouTube RRI Bukit Tinggi. Kali ini masih bersama kami di program Sabai, Selamatkan Alam bersama Aksi Inspiratif. Topik kita di pagi hari ini adalah membangun budaya bertanggung jawab dalam memelihara kucing. Dan narasumber kita kali ini ada veterinarian dan owner dari Klinik Hewan Univet, Dr. Hewan Fitri Alham. Kemudian juga ada veterinarian, ada Dr. Hewan Loli Amalia. Tadi kita sudah bincang banyak-banyak ya, Donsar Budaya, kenapa kita harus bertanggung jawab terhadap hewan peliharaan, terutama ini hewan kucing ya, yang sangat banyak diminati di Indonesia, khususnya di Bukit Tinggi dan sekitarnya. Baik, saya mau ke Dr. Fitri lagi nih. Dr. Fitri, apa dampak yang bisa terjadi jika seseorang memelihara kucing tapi tidak merawatnya dengan baik? Selain tadi dia bisa beranak pinak 20 ekor ya dalam 5 tahun. dalam ya. 5 tahun. Nah, ini Dari satu pasang ya. Mm-mm. Banyak sekali sebenarnya jika mereka beranak pinak ya. Itu banyak. Pertama yang tadi biaya kita akan bertambah toh. Kita akan kalau misalnya mereka adalah peliharaan yang kita rawat di rumah, ketika mereka beranak pinak jumlahnya tidak terkontrol, otomatis biaya yang kita keluarkan akan banyak. Kemudian kita juga akan kemungkinan besar ketika mereka overpopulasi itu mereka menularkan penyakit. Nah, kemudian juga sebenarnya ketika mereka lepas, mereka liar, itu juga stresnya tidak hanya di mereka ya, di kita juga misalnya, terutama yang pecinta-pecinta kucing atau komunitas itu melihat
banyaknya kucing terlantar itu sebenarnya membuat rasa sedih gitu, rasa sedih. Nah itu sebenarnya beberapa faktor ya, Kak Roza ya. Baik. Kalau Dokter Loli, bagaimana menurut dokter, apa kesalahan yang paling umum dilakukan oleh kita sebagai manusia ketika memelihara hewan kucing ini? Yang paling sering itu misalkan membiarkan ketika dia sakit. Nah, misalnya masih awal dia nggak mau makan atau udah mulai lemas, tapi dibiarkan jangka lama, itu kan tambah sakit bagi kucing. Nah, sama seperti yang kucing adalah makhluk ciptaan Allah, jadi ketika dia merasa kesakitan, dan itu sebenarnya kan sangat menyedihkan, dan dia betul-betul merasa sakit gitu. Nah, itu yang paling sering dibiarkan lama dan akhirnya nanti bisa nggak bertahan kucingnya gitu. Atau yang kedua, misalnya kasih makan tapi hanya untuk kenyang saja gitu, tanpa memikirkan makanannya udah yang baik belum, sesuai nggak untuk kucingnya gitu. Terus yang ketiga, misalkan tidak merasa aman atau tidak bisa mengekspresikan perilaku alaminya, misalnya kucingnya dikurung saja. Nah itu kan sayang, kucingnya dia perlu garukan, misalnya perlu main-main keluar, bahkan dia perlu berburu. Nah itu adalah yang harus diperhatikan oleh pemilik gitu, mengekspresikan perilaku aslinya, jangan dikurung saja, seperti itu Kak. Iya, baik. Kalau di Bukit Tinggi sudah ada komunitas kucing, Bu Fitri? Sejauh ini dulu ada ya, tapi memang belum terlalu aktif. Mereka mungkin banyak faktor juga kayaknya Kak. Makanya kan itu kalau untuk komunitas sepertinya mereka butuh dukungan juga ya. Iya. Ya, dukungan itu kan sebenarnya dukungan dari masyarakat, kemudian dukungan dari pemerintah, kemudian dukungan dari dokter hewan, dukungan dari ya komunitas itu sendiri gitu. Sebetulnya apa kewajiban atau mungkin yang penting digarisbawahi ketika komunitas pecinta kucing ini terbentuk? Sebenarnya ada beberapa strategi untuk itu ya, supaya mereka makin kuat gitu. Karena perlu kita pahami bahwasanya komunitas tidak bisa berdiri sendiri Kak. Dokter hewan juga nggak bisa berdiri sendiri. Nah, kami memang punya ilmu gitu, tapi kami tidak mampu melakukannya sendirian semuanya gitu ya. Nah, sebagai informasi saja Kak, memang ada beberapa individu nih, kalau yang di klinik Univet itu mereka datang, itu ada yang selama saya praktek di Bukit Tinggi, tercatat itu dia sudah melakukan sterilisasi hampir 1.000 ekor kucing liar. Nah, cuman itu kan tidak bisa dihandle satu orang. Nah, itu yang harus concern kita bersama. Gitu, misalnya ada dari masyarakat, kita melakukan edukasi baik di masyarakat, komunitas dan sekolah contohnya. Terus yang kedua dari regulasi pemerintah dan peraturan misalnya gitu ya, yang buat peraturan. Kemudian dari menekan populasi, sama yang tadi kita bilang yang komunitas itu harus dibangun gitu. Jadi emang harus satu kesatuan gitu. Jadi nggak bisa satu-satu, cuman komunitas aja nggak bisa juga. Itu masalahnya kan kalau kita bersama-sama dan semua lini masyarakat itu memahami bahwasanya ini hewan, mereka memang betul-betul butuh bantuan kita nih sebagai manusia, gitu ya. Ketika itu dilakukan, biasanya efeknya akan luar biasa, gitu. Dan itu tidak hanya bermanfaat untuk kucingnya sendiri, untuk hewan liarnya sendiri, tapi pasti juga untuk kita dan lingkungan. Itu baik. Ada tambahan, Dokter Loli? Dan kita semuanya kan seperti kata Dokter Fitri punya peran masing-masing, dan semuanya itu terbatas. Jadi nggak bisa emang dilimpahkan semua ke dokter hewan atau pemerintah saja, tidak bisa. Emang harus semuanya bersatu. Misalnya kayak pemerintah kan sudah sering sekarang program sterilisasi ada subsidinya misalnya gitu Dok. Terus komunitas juga sering ngasih makanan kucing stray cat misalnya. Nah berarti pemilik misalkan bisa berpikir, oh ini ketika kucingnya banyak jangan dibuang, bisa dibawa ke tempat pemerintahan misalnya. Terus kita dokter hewan juga kita bisa mampunya ya ada batasnya, nggak bisa semuanya kita handle gitu, pasti ada limitnya gitu Kak.
Iya, baik. Berarti tujuannya kembali lagi untuk menekan populasi supaya lingkungan sosial di sekitaran kita itu bisa harmonis lah, begitu ya? Benar, aman buat kita ya. Jadi emang sebenarnya butuh kolaborasi, Kak. Kolaborasi gitu. Jadi kolaborasi beberapa sektor sekaligus ya. Nah, tidak hanya masyarakat saja seperti yang disampaikan tadi. Karena sebenarnya manfaatnya itu banyak. Jadi kalau kita berpikir ini manfaatnya buat kucing ini kok, hewan ini gitu ya. Tapi kalau kita berpikirnya, kita rubah mindset berpikirnya bahwasanya ini untuk kesehatan kita bersama nih. Nah, lingkungan kita nih gitu ya. Nah, itu mudah-mudahan dia berdampak. Iya, contoh kecilnya saja tadi ada skabies juga kan, potensi penularan penyakit secara zoonosis. Kalau misalnya kucing liar berkeliaran di rumah, garuk-garuk misalnya ya, ada kursi, biasanya kita kan taruh kursi ya di depan rumah gitu ya, duduk sebentar, kita ternyata habis itu duduk lagi di situ, mungkin bisa tersalurkan juga secara tidak sengaja gitu ya, tertular gitu ya. Baik, ada fenomena yang seringkali kita lihat bukan hanya di Bukit Tinggi ya, di banyak daerah juga. Dia selalu membawa makanan kucing kemana-mana. Nah, nanti kalau ada kucing liar, dia kasih gitu makanannya. Ini bagaimana menurut dokter fenomena ini? Boleh? Kita mulai dari Dokter Loli, silakan. Ya, itu merupakan salah satu sebenarnya benar-benar pecinta kucing ya, yang sangat peduli terhadap lingkungan. Ketika melihat kucing jalanan, ya kita nggak tahu dia di mana hidup, di mana makan, mungkin mengambil sampah-sampah, sisa makanan di sampah. Nah, itu beberapa orang masih bawa makanan yang bisa diberikan dimanapun ketemu kucing-kucing stray gitu. Nah, seperti di negara maju itu mereka sudah hidup berdampingan gitu, Kak. Ketika mereka udah steril kucing, kemudian mereka lepas liarkan lagi, dan mereka selalu menyediakan makanan misalnya di depan rumah, kemudian di taman. Nah, kucing itu akan sehat di situ saja gitu. Jadi alhamdulillahnya memang sekarang udah banyak juga empati masyarakat kita memberi makan kucing stray misalnya gitu. Ada tambahan Dokter Fitri? Kalau boleh tambah sedikit ya dari Dokter Loli, untuk street feeding, istilahnya itu street feeding ya. Oh, street feeding. Street feeding lah istilahnya. Sebenarnya itu sangat bagus kalau menurut kami ya. Tapi ada faktor penting juga yang harus diperhatikan, bahwasanya kalau hanya sekedar memberi makan saja, street feeding saja, mereka punya kualitas hidup ada kemungkinan lebih meningkat nih. Karena mereka dapat makan, mereka bisa bereproduksi, otomatis mereka akan berkembang. Nah, jadi sebaiknya bagi pencinta kucing, pencinta hewan gitu, selain dari street feeding, kita juga harus mengimbanginya dengan sterilisasi. Sterilisasi itu karena wajib. Karena ketika mereka kita kasih makan, ya itu mereka sehat, merasa oke, akhirnya mereka bereproduksi. Ujung-ujungnya mereka akan berkembang biak ya. Nah, itu yang beratnya di situ. Jadi memang tadi saya sampaikan butuh kolaborasi gitu. Tidak hanya dengan street feeding saja, mungkin kita bantu yang lain, tapi it's okay, itu sudah bagus. Dengan street feeding itu berarti empati sudah mulai muncul, bahwasanya oh, kita hidup berdampingan nih, bahwa bumi ini bukan cuman buat kita sebagai manusia aja gitu. Ada makhluk lain yang mungkin membutuhkan bantuan kita. Nah, gitu kan. Baik. Berat ya. Jadi berat ya. Di sisi lain kita hanya ingin membantu memberi makan ya. Tapi oke, itu nggak apa-apa sih. Itu oke. Tapi mungkin kedepannya kita memang harus berpikir juga bahwasanya oh iya, misal nih kalau seandainya dia kita steril misalnya ya Kak, kita lakukan steril. Ya, nanti kita akan kasih makan tapi jumlahnya segitu aja. Iya kan, maksudnya kita cuman di lokasi itu, di lingkungan kita punya 10 tuh udah kita steril, ya udah kita cuman menyediakan pakan untuk 10 ekor. Ya, pasti dengan kualitas yang lebih bagus kan. Tapi kalau seandainya kita kasih makan tapi kita tidak steril gitu,
ujung-ujungnya mereka akan bereproduksi banyak gitu. Nah, satu kucing itu dari umur 6 bulan kita sudah bisa reproduksi, sudah bisa punya anak. Iya. Gitu. Baiklah. Ini jadi bingung, salah tanya enggak sih? Enggak sih. Baik. Kalau dari sudut pandang dokter sendiri, ini di Bukit Tinggi atau Agam dan sekitarnya, apakah populasi kucing liar itu terkategori mengganggu atau tidak? Kalau saya perhatikan ini memang sih tidak ada data ya Kak yang kuat gitu ya. Secara kasat mata mungkin? Tapi secara kasat mata saya rasa iya, mungkin sudah mulai ya. Terus kalau di daerah perkampungan misalnya gitu, mungkin karena wilayahnya lebih luas, lebih lebar, jadi nggak terlalu kelihatan mengganggu. Misalnya nih daerah-daerah kampung yang mungkin halaman masih gede gitu ya. Iya. Tapi kalau di kota yang rumah rapat, kemudian padat gitu ya, nah, itu mulai mengganggu tuh Kak. Mulai ada nih ya mohon maaf tidak semua orang suka kucing misalnya. Betul, gitu ya. Nah nanti ada masalah dengan tetangga contohnya, kucingnya dilepas tuh dibiar aja di tetangga misalnya, itu kan udah jadi masalah ya. Wah. Pernah mengalami. Nah benar, jadi masalah, jadi ujung-ujungnya jadi nggak enakan sama tetangga contohnya gitu ya. Jadi itu memang harus jadi perhatian kita bersama sebenarnya. Silakan tambahannya satu ya Kak. Boleh. Berdasarkan data Sumatera Barat, urutan nomor 9 jumlah kucing liar yang terbanyak di Indonesia. Kalau data tersebut nyatakan nomor satunya ada Jawa Timur sama Yogyakarta. Jadi Sumatera Barat masih nomor 9. Jadi masih besar ya PR kita ya Dok buat kontrol populasi ini. 10 besar loh. Berprestasi ya, berprestasi sekali. Iya, saya kira tadi mungkin 15 besar. Nomor 9. Nomor 9 ya, karena memang itulah ya, pecinta kucing ini banyak ya. Balik lagi ke situ. Nah, seandainya ya, jika ada masyarakat menemukan kucing yang terlantar gitu ya. Nah, ini apa langkah yang sebaiknya dilakukan? Kadang kan kita tidak tahu suasana hati seseorang ya, melihat hewan itu, siapa tahu dia kedinginan, apalagi yang masih baby yang dibuang kan. Ini bagaimana ini Bu? Pergolakan hati ini. Silakan Dokter Oli. Yang pertama mungkin langkah yang terbaiknya yang membawa ke dokter hewan, ke klinik hewan, biar kita cek gimana kondisi kucingnya, apakah dia butuh perawatan khusus, misalnya pemberian lampu, kemudian apakah kucingnya lagi sakit. Nah itu harus diperiksa langsung oleh dokter hewan. Apalagi pemilik yang punya banyak kucingnya di rumah, takutnya ketika digabung atau tidak diisolasi nanti menular ke yang lain. Nah itu kan menjadi tambah banyak kucing lain yang sakit. Jadi paling bagus, yang terbaik adalah kita periksa dulu ke dokter hewan. Kemudian yang kedua ya kita harus menyiapkan seperti tadi, kayak makannya, gimana tempat tinggalnya, itu harus disiapkan dahulu gitu. Ketika dia udah sehat, misalnya udah kita beri obat cacing, obat kutu, vaksinasi, baru nanti bisa digabung dengan kucing-kucing kita di rumah, begitu Kak. Ada tambahan? Boleh nambah sedikit ya? Saya hanya melengkapi saja bahwasanya kalau misalnya kita ketemu nih di jalan ada kucing terlantar gitu ya, selain dari tadi kita bawa ke dokter hewan, sebenarnya ada fasilitas-fasilitas kesehatan hewan yang juga dimiliki oleh pemerintah. Kan kita juga nggak tahu tidak semua perekonomian masyarakat kita baik ya. Jadi pergilah ke fasilitas-fasilitas pemerintah yang menyediakan pelayanan terkait dengan kesehatan hewan tersebut. Itu menjadi menjadi bantuan juga untuk kucing itu sendiri. Terus kalau saran saya juga sebaiknya edukasi yang kami ya sebagai dokter hewan itu, setiap ada klien yang datang itu edukasinya jor-joran, nggak selalu ngomong panjang gitu ya. Untuk apa? Agar masyarakat itu benar-benar peduli.
ini sebagai contoh ya Kak, kita ada klien itu sebenarnya mereka tidak melihara kucing, tapi satu RW itu mereka pelihara beberapa kucing terlantar yang ujung-ujungnya karena mereka karena sakit, jadi mereka patungan gitu. Mereka patungan, mereka bawa ke klinik, diobatin, kemudian mereka lepas. Nah, setelah diobatin, kembali lagi saya tekankan sterilisasi. Jadi ketika di steril ya udah jumlahnya segitu. Jadi mereka bareng-bareng tuh Kak. Nanti patungan buat bawa ke klinik seperti itu. Karena kalau misalnya ada individu yang tidak semuanya kebutuhan ini banyak, kebutuhan itu banyak ya. Kalau misalnya satu lingkup masyarakat RW, RT, RW yang kecil saja mereka semuanya peduli, itu ada harapan kontrol populasi kita tuh baik gitu. Baik. Ini sebetulnya fenomena penelantaran kucing ini terjadi terus terjadi, itu apa Dokter Fitri? Karena tadi selain dia sudah tidak imut lagi, sudah tidak lucu lagi, tentu pasti ada faktor lain begitu. Silakan Dokter. Iya, kita yakini pastinya ekonomi. Karena ketika mereka sudah beranak pinak banyak, biayanya banyak kan Kak. Iya. Nah, ketika misalnya untuk memberi makannya jadi bertambah, untuk kesehatannya jadi bertambah. Kalau seandainya mereka sakit, contohnya satu ekor kucing itu bisa menularkan ke yang lain. Ujung-ujungnya tidak mampu tuh membawa ke dokter hewan, ujung-ujungnya ditelantarkan. Nah, ujung-ujungnya dibuang. Tapi ketika kita ingat bahwasanya setelah kita memutuskan kita akan mengadop kucing, mengambil kucing, itu mereka menyerahkan seluruh hidupnya kepada kita. Nah, ketika kita telantarkan, itu kebayangkan ya, gimana sebenarnya dia. Dan kita sebagai umat Islam nih, yang tahu bahwasanya kita adalah makhluk yang paling berakal budi, harusnya kita tidak melakukan itu. Ya, harusnya kita tidak melakukan itu. Ketika kita tahu ada makhluk yang lemah yang butuh bantuan kita dan kita telantarkan, itu sebenarnya luar biasa sebenarnya ya ininya, efeknya sebenarnya ya untuk keimanan kita sendiri gitu. Balik lagi ke manusianya ya. Benar sekali, iya. Baik, ada tambahan Dokter Loli? Ya, yang penting sekali sebenarnya karena overpopulasi tadi gitu. Jadi ketika dia beranak, anaknya 6 nih, nggak sanggup lagi pemiliknya, makanya dibuang. Dan itu sayangnya masih kecil, misalnya berumur 1 minggu, 2 minggu. Nah, itu yang sangat menyedihkan sebenarnya gitu. Agar kita bisa menjadi pemilik hewan yang bertanggung jawab ya. Tapi kembali saya sampaikan bahwasanya peran ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Terus kita harus punya edukasi masyarakat, itu edukasi masyarakat apakah itu pemilik, kemudian masyarakat umum gitu ya. Kemudian edukasi juga di sekolah-sekolah itu juga sangat membantu kalau menurut saya, karena anak-anak kan kalau dari kecil sudah disampaikan informasi bahwasanya mereka harus bertanggung jawab gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya itu mereka menjadi tercatat gitu ya, tersimpan bagi mereka. Kemudian kita juga mengedukasi komunitas, itu juga butuh edukasi. Kemudian regulasi dan aturan hukum yang jelas itu sebenarnya juga harus kita sudah mulai pikirkan gitu. Jadi bagaimana misalnya larangan membuang hewan gitu, menelantarkan hewan gitu, bagaimana sebaiknya wajib untuk vaksinasi gitu, kemudian wajib untuk melakukan registrasi gitu, berapa sih jumlah hewannya gitu ya. Kalau di luar negeri gitu misalnya mereka hewan-hewan itu sudah pakai microchip Kak. Jadi kalau misalnya ada hewan yang hilang gitu ya, tinggal tap microchipnya langsung tahu tuh pemiliknya siapa, nanti kita bisa kembalikan lagi. Cuman mungkin PR kita masih jauh, tapi it's okay gitu ya, tapi untuk informasi oke disampaikan gitu ya. Kemudian yang manajemen populasi yang humanis yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kita bisa pakai trap, tangkap, kemudian neuter, lakukan sterilisasi, kemudian lakukan vaksinasi, kemudian rilis lepas, kemudian manajemen. Walaupun kita belum sampai di situ, saya berharap, saya optimis kita punya kedepannya hal yang seperti itu. Karena saya melihat contohnya di negara tetangga saja,
seperti di Malaysia gitu ya Kak, itu mereka sudah mulai lakukan itu. Nah, di Singapura sudah dari 2018, intinya di Malaysia sudah mulai gitu. Karena mereka sudah mulai menganggap bahwasanya hewan liar itu adalah bagian dari komunitas. Itu terus yang terakhir itu adalah kolaborasi multisektor. Nah, ada pemerintah, ada dokter hewan, ada NGO contohnya dan juga komunitas. Itu yang harapan kita agar mengurangi populasi hewan-hewan terlantar di sekitar kita. Baik, ada tambahan Dokter Loli? Ya, betul kata Dokter Fitri tadi, ada beberapa strategi yang harus kita wujudkan gitu ya Dok ya. Harapannya kucing itu bisa hidup berdampingan dengan kita. Jadi bagian dari kita ketika dia sehat, udah steril, dia bisa main di sekitar kita tanpa harus kesakitan atau overpopulasi begitu. Baik, tak terasa kita sudah di penghujung waktu. Kira-kira apa yang ingin disampaikan sebagai closing statement di kesempatan pagi hari ini? Silakan Dokter Loli. Apa ya? Sebenarnya ketika kita sudah berkomitmen untuk memelihara hewan kesayangan khususnya kucing, kita harus siap untuk hidupnya jangka panjang, bisa sampai 12-15 tahun, dan harus berdampingan dan memberikan yang terbaik atau kesejahteraan terhadap kucing tersebut. Begitu Kak. Silakan Dokter Fitri. Baik, jadi budaya bertanggung jawab terhadap hewan peliharaan terutama kucing itu memang sudah harus kita galangkan gitu ya. Itu sebenarnya kita memandangnya sebagai isu yang tidak hanya sekedar hewan saja, tapi kita lebih ke ini adalah persoalan kesehatan publik. Kemudian ini adalah untuk kesejahteraan hewan. Nah, efek dari itu otomatis itu adalah untuk tata kelola sosial kita, kehidupan sosial kita. Jadi ketika itu sudah kita ingat, masyarakat sudah mulai ingat gitu ya, per individu masyarakat ingat, itu insya Allah akan menurun tuh kebudayaan menelantarkan hewan peliharaan ataupun hewan liar di sekitar kita. Baik, terima kasih atas waktunya sudah datang ke RRI Bukit Tinggi, Dokter Loli, Dokter Fitri. Sama-sama. Sukses selalu. Amin. Sukses juga buat Kak Rozana. Iya, amin insya Allah. Lain waktu kita bincang-bincang lagi dengan topik yang berbeda pastinya. Iya. Dan Dunsara Budaya itu tadi, semoga obrolan kami tadi bisa menginspirasi kita bersama bahwasanya penting ya kita bertanggung jawab dengan pilihan kita di awal, apalagi ini berkaitan dengan yang namanya memelihara hewan, khususnya kucing ya. Dan terima kasih di kesempatan pagi hari ini kami kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Sabai berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga alam bukan tentang siapa yang paling hebat, tapi siapa yang mau mulai berbuat. Dari langkah kecil, dari kesadaran hari ini, untuk masa depan bumi yang lebih lestari. Terima kasih telah bersama Sabai. Selamatkan alam bersama aksi inspiratif. Program yang mengajak kita peduli, berbagi dan beraksi. Sampai jumpa kembali Sabtu depan pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di program 4 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Sabai, karena alam yang terjaga adalah kehidupan yang berkelanjutan.